Yes, Pak Surya Bambang Sulisto, Pak Gembong, terima kasih Pak. Dan di sini ada Pak Adi Tahir, terima kasih. Dan kemarin saya bertemu dengan Pak Hidayat, Pak Ketum Hidayat, beliau sedang tidak enak badan, tapi beliau menyampaikan salam. Dan di sini juga saya sapa Ketua dan anggota Dewan Penasehat, Ketua dan anggota Dewan Usaha, dan tentunya Ketua Dewan Pertimbangan, sahabat saya Pak Arsyad Rashid. Tepuk tangan buat beliau. Dan juga anggota Dewan Pertimbangan. Yang sangat penting, pemegang saham Kadin di sini ada para ketua Kadin daerah dari 35 provinsi. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Dan tentu anggota luar biasa Kadin. Di sini ada para pimpinan asosiasi himpunan, terima kasih. Tadi pagi ada yang kumpul-kumpul, semua syarat ada di sini, ini tanda kita benar-benar solid. Rekan-rekan pengusaha dan hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah suatu yang kita pegang teguh bersama Pak Arsyad, bahwa Kadin memang harus kompak. Karena dengan Kadin yang kompak, kita bisa lari lebih jauh lagi. Ini juga sama persis dengan Pak Presiden Prabowo punya pesan kepada kami berdua, yang disampaikan kepada para investor asing, bahwa 1,000 friends too few, one enemy too many. Jadi ini yang kita pegang teguh dan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai manusia seperti disampaikan tadi Pak Ketua dan Kehormatan Pak Rosan, bahwa saya pun tidak luput dari kesalahan. Apabila dalam 23-24 tahun berpartisipasi di Kadin, berkontribusi ada salah, saya mohon dari hati yang paling dalam, maaf. Dan mudah-mudahan dengan lebaran baru ini kita bisa sama-sama maju membangun Kadin. Pak Arsyad adalah orang yang luar biasa. Ya. Beliau adalah orang yang bersama saya melalui naik turunnya hidup. Bukan saja 2024, 2025, tapi juga 2021. Ini tidak mungkin kalau satu, beliau bukan orang hebat, dan kedua, pertemanan kita tidak kental. Dan di dalam segala macam pun dinamika, kita tidak pernah berhenti berkomunikasi ya Pak Arsyad ya. Jadi alhamdulillah, dan itulah aset yang kita punya berdua, yaitu persahabatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga ingin berterima kasih untuk dukungannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan saya mohon doa supaya menjadi pemimpin yang amanah. Saya melakukan ini tentu karena para pemegang saham, yaitu Kadin Provinsi dan anggota luar biasa, mengamanahkan. Jadi saya hanya menjalankan bersama perahu besar ini. Dan saya yakin perahu besar ini bersama dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran, kita bisa mencapai zaman keemasan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dunia tidak lagi mudah saja. Tantangan begitu besar, tanpa panjang lebar kita ketahui ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Perlambatan ekonomi di Cina pun sampai ke Eropa. Lalu tentu kita di Indonesia juga menghadapi tantangan yang besar. Tugas Kadin yang utama adalah bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja. Tugas Kadin utama ialah menciptakan pengusaha. Nah, ini yang membuat bahwa gotong royong ini sangat diperlukan. Bukan saja tujuan kita untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, di mana dua hal yang penting, kita mitra strategis pemerintah, dan yang kedua, kita Kadin adalah payung seluruh dunia usaha. Sehingga slogan-slogan yang sering Pak Arsyad kumandangkan, kolaborasi dan inklusif. Ini contoh kolaborasi, kita juga inklusif, apapun nanti pengurusannya, yuk sama-sama
kita maju. Tidak perlu khawatir, Kadin ini perahu besar. Dan kita sama-sama memastikan bahwa Kadin benar-benar menjalankan fungsinya. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa program-program Pak Presiden Prabowo itu banyak sekali peluang buat teman-teman berpartisipasi. Mulai dengan ketahanan pangan, makanan bergizi, bisa bayangkan upaya beliau untuk membuat kalau tidak salah 11.000 dapur. Ini sebagai rantai pasok pangan ini luar biasa. Dan tidak mungkin terjadi kecuali daerah bisa berpartisipasi. Ya. Dan ini satu contoh yang kita mesti kembangkan. Belum lagi kita bicara rumah murah. 2 juta setahun untuk di desa, 1 juta di perkotaan. Ini semua juga satu rumah, saya dengar 36 meter persegi, ada 4.500 batu bata. Belum lagi ada 150 vendor yang bisa ikutan di dalam program-program seperti ini. Belum lagi juga program kesehatan beliau. Ini semua benar-benar bisa menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa lapangan pekerjaan juga maju, pengusaha juga maju, dan juga tentunya bisa menghilangkan kemiskinan. Dan yang terakhir, selain daripada kolaborasi dan inklusivitas, tentu dari kami selalu mendengungkan, kita harus maju bersama. Kalau maju sendiri-sendiri, nggak ada gunanya. Buat apa berkarya? Kita mesti maju bersama, dan semua teman-teman harus naik kelas. Ya. Sekali lagi, terima kasih untuk kepercayaannya, dan mudah-mudahan hari ini, dan terima kasih Pak Rosan Roslani, selaku Ketua Kehormatan. Ya. Tanpa kepemimpinan beliau, mungkin hari ini tidak terjadi segitu mudah, dan tanpa partisipasi teman-teman, saya lihat di sini, bukan saja teman-teman dari daerah yang luar biasa, 35 Kadin Provinsi, lalu juga saya lihat di sini teman-teman dari asosiasi yang luar biasa, saya lihat juga teman-teman dari Wakil Ketua Umum Koordinator, lalu juga Wakil Ketua Umum, Ketua Badan, bahkan animo begitu banyak, bukan saja dari zaman Pak Arsyad, Pak Anin, semua jadi satu. Ini menandakan bahwa kita bisa. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian untuk kepercayaannya. Marilah kita tempuh perjalanan kita, menggapai peluang, menjawab semua tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anindya Novian Bakri atas sambutannya, dan terima kasih juga untuk para pimpinan sidang rapat pleno, Bapak Rosan P. Roslani, Bapak Aziz Syamsuddin, Bapak Thomas Jusman, Bapak Samlatu Konsina, dan Bapak Eka Sastra, serta terima kasih untuk Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Arsyad Rashid. Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan juga untuk Bapak-Bapak, para pimpinan sidang, serta Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk kembali ke Pemirsa, tempat Kamar duduknya Dagang dan masing-masing. Industri atau Kadin Indonesia menggelar Musyawarah Nasional atau Munas di Jakarta pada hari ini. Munas Konsolidasi Persatuan Kadin ini akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM Rosan Roslani. Acara hari ini juga ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Provinsi se-Indonesia dan juga kepada Ketua Umum Asosiasi Himpunan Gabungan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia. Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini memiliki agenda tunggal pemirsa, yaitu pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, untuk masa bakti 2024-2029. Demikian Breaking News TV One pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar Merah Putih di TV One. Saya Natalia Lita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.